Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah profesi advokat. 1. Organisasi Kongres Advokat Indonesia, Kepengurusan Dr. KPH Heru S. Noto Negoro, SH, MH, CIL, CRA. 2. Perhimpunan Advokat Indonesia, Kepengurusan Dr. Luhut MP Pangaribuan, SH, LLM. Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, hari ini Selasa 20 Mei 2025 dimulai. Yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan anggota Majelis Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah profesi advokat dibuka. Sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam rangka pengambilan sumpah para advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tentang daftar nama-nama advokat yang akan diambil sumpah. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 135 garing KPT titik W23 garis datar U garing SK titik HK1 titik 2 titik 5 garing 5 Romawi garing 2025 tentang pengambilan sumpah janji advokat KAI dan Peradi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pengambilan sumpah janji advokat KAI dan Peradi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kesatu, menyatakan nama-nama advokat yang akan disumpah tersebut dalam lampiran keputusan ini telah lulus verifikasi dan telah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kedua, mewajibkan kepada seluruh advokat yang akan disumpah untuk mengikuti dan mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 16 Mei 2025, tertanda Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Rocky Panjaitan SH. Lampiran 1. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 135 garing KPT titik W23 garis datar U garing SK titik HK1 titik 2 titik 5 garing 5 Romawi garing 2025 tanggal 16 Mei 2025. Pengambilan sumpah janji advokat KAI dan Peradi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Nama-nama dari Kongres Advokat Indonesia KAI yang akan diambil sumpah atau janji. 1. Muhammad Kifli Ilham SH. 2. Hari Hasruri SH. 3. Dina Muslimin Ahi SH. 4. Dimas Priagung Yuda SH. 5. Diki Tri Ardiansa SH. 6. Dewi Mainar Astrianti SHMH. 7. Bayu Sangra Wisesa SHMH, Candidate Medicine Chief Human Capital Officer. 8. Asuransi SH. 9. Aristo Helvalex Meko SH. 10. Ahmad Sudirman SH. 11. Ahmad Subarjo SH. 12. Abdullah SH. 13. Abdillah Sukarkio SH. 14. Aan Adriansa YISH. 15. Muhammad Akbar Aidin SH. 16. Fatul Abror Mustafa SH. 17. Erda Saputri SH. 18. Eman Hermawan SH MKM. 19. Siti Sukma SH. 20. Usman SH. 21. Risman Kudaso SH. 22. Widodo SH. 23. Wode Siti Az-Zahra Maulidah Hibali SH. 24. Sarmeda SHMH. 25. Nirtala Turumo SH. 26. Nisma Yuliana Linda SHMH. 27. Asmadan Saputra SH. 28. Irwan SH. 29. Ilham Samsudin SH. 30. Jufran SH. 31. Yesi Yuniarti SH. 32.
Rumianto SH. 33 Lode Febrian Jaya Saputra SH. Nama-nama dari Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi yang akan diambil sumpah atau janji. 1. Muhammad Endang Esa SH. 2. Rahmadani Nadia Halid SH. 3. Lode Muhammad Fajar Indasa SH. 4. Muhammad Fadri Laulewulu SH. 5. Muhammad Syaputra Rahman SH. 6. Muhammad Agus Alfian Saputra M. Nur SH. 7. Muhammad Hasrin SH. 8. Windy Ayoning Budi Pravitasari SH. 9. Rayani SH. 10. Pertiwi Ainun Kolbi SH. 11. Nita Ayusrianti SH. 12. Lode Yogi Ambar Sakti Nebatsi SH. Tertanda Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Rocky Panjaitan Sarjana Hukum. Selesai. Persiapan pengambilan sumpah profesi advokat. Kepada yang mewakili masing-masing organisasi, disilakan mengambil tempat. Rohaniwan, disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pengambilan sumpah profesi advokat oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kata-kata pengambilan sumpah. Saudara-saudara, berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA Tahun 2015 bahwa Ketua Pengadilan Tinggi berwenang untuk melakukan penyumpahan para calon advokat dari organisasi advokat yang memenuhi persyaratan perundang-undangan di wilayah hukumnya. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah atau janji menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang paling penting disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu hendaklah sumpah atau janji tersebut saudara ucapkan dengan hikmat dan camkan betul-betul dalam hati. Selanjutnya ikuti lafal sumpah atau janji yang saya pandu sebagai berikut. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bersama-sama mengikuti lafal sumpah sebagai berikut. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa saya untuk memperoleh profesi
profesi ini untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan janji sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah profesi advokat secara simbolis. Dimulai dari advokat yang telah diambil sumpahnya. 1. Saudara Aristo Helvalex Mekuo SH. Dua, Saudari Ramadhani Nadia Khalid SH. Selanjutnya oleh anggota majelis sidang terbuka. Anggota majelis 2, Bapak Taufan Rahmadi SH.MU. Selanjutnya, anggota majelis 1, Bapak Rinaldi Triandiko SH.MH.
Selanjutnya, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak Rocky Panjaitan SH. Kepada advokat yang mewakili secara simbolis, disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Hadirin disilakan mengambil sikap istirahat. Untuk amanah, istirahat tempat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya, Rahayu. Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Yang Mulia Bapak Hakim Tinggi dan Hakim Ad hoc Tipikor, yang saya hormati Bapak Panitra, yang saya hormati pengurus organisasi yang hadir hari ini dari Pradi maupun dari KAI, Bapak Rohaniawan, dan seluruhnya advokat yang baru saja diambil sumpahnya dan hadirin undangan dari keluarga yang hadir pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesehatan dapat hadir dalam acara pengambilan sumpah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Acara pengambilan sumpah ini telah berjalan lancar, saudara-saudara ya. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwa sebelum menjalankan profesi sebagai advokat, para advokat harus bersumpah. Makanya saudara disumpah hari ini. Bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukum domisili masing-masing. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 SK nomor 73 pada intinya menyatakan pengadilan tinggi di seluruh Indonesia diberi kewenangan mengambil sumpah advokat dari organisasi manapun tanpa memandang latar belakang organisasinya. Hari ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan mengambil sumpah 45 orang advokat dari Pradi dan KAI dengan mengucapkan lafal sumpah di depan sidang terbuka di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, saudara pada hari ini telah mendapat legalitas untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai advokat. Pada hari ini saudara-saudara telah resmi dan sah sebagai advokat dan sudah bisa beracara di seluruh pengadilan. 4 lingkungan badan peradilan. Saudara sudah bisa semuanya. Masyarakat telah menunggu uluran tangan saudara untuk memberikan bantuan hukum. Ya, banyak masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum. Saudara sudah bisa memberikan bantuan hukum. Saudara-saudara yang advokat yang saya hormati, yang barusan disumpah, acara pengambilan sumpah advokat bukan sekedar seremonial saja itu, ya ingat itu ya. Tapi mengandung makna bahwa penyumpahan adalah sebuah pengukuhan atas jabatan dan sebuah amanah. Amanah itu coba saudara lihat kamus. Amanah itu adalah kepercayaan yang memenuhi integritas di situ. Amanah yang diberikan oleh negara kepada saudara.
Lafal sumpah yang baru saja saudara ucapkan adalah sumpah atau janji di hadapan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, disaksikan oleh orang banyak. Maka amanah kepercayaan itu haruslah diterima dengan penuh tanggung jawab, disertai dedikasi, integritas, moral yang tinggi, sikap profesionalisme sebagai advokat. Pasal 5 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas mandiri, dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat adalah sebuah profesi yang memberikan layanan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum kliennya. Karena itu pelayanan hukum yang diberikan oleh seorang advokat bersifat luas, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tugas dan fungsi advokat merupakan bagian dari sistem peradilan. Polisi, jaksa, advokat, dan hakim yang bersinergi menjalankan tugas dan fungsinya tanpa mempengaruhi independensi masing-masing. Terpadu dalam satu sistem peradilan maksudnya adalah terpadu hubungan antar penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat yang bertujuan agar proses peradilan dapat berjalan secara efektif, efisien dalam melaksanakan penegakan hukum sesuai fungsi masing-masing agar tercapai keadilan yang didambakan masyarakat pencari keadilan atau justiciable. Saya meminta para advokat, ini dengarkan baik-baik. Para advokat semuanya melaksanakan kewajiban advokat sesuai dengan amanat pasal 22 nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang menegaskan bahwa advokat pengacara wajib memberikan bantuan hukum gratis kepada warga yang tidak mampu. Ya. Saya lihat Hotma Sitompul, dulu saya hakim tinggi Jakarta, hakim Jakarta Selatan, banyak membantu orang-orang yang tidak mampu. Saya hakimnya. Tahun 2003, 2002 saya hakim Jakarta Selatan, saya menanganinya. Memang betul-betul mereka membantu prodeo, tidak bayar. Saya lihat orang-orang yang marginal dibantu. Saudara juga harus membantu. Lihat lingkungan saudara. Itu amanat undang-undang, di sini ada. Lihat coba nanti pasal 22 itu. Ya, lihat itu. Jadi alangkah baik susahnya seorang advokat sudah kemampuan finansial baik tidak mau membantu orang-orang susah. Sini ada itu, setiap orang yang melaksanakan ini akan maju dia. Coba lihat itu. Membantu yang tidak mampu. Juga kesediaan saudara membantu warga masyarakat petani di pedesaan atau daerah terpencil yang dikriminalisasi, yang menghadapi persoalan hukum. Juga kriminalisasi warga masyarakat pemilik tanah persekutuan adat yang menolak penggusuran lahan mereka untuk proyek perluasan tambang atau menjadi lahan perkebunan. Namun kenyataannya ada berapa banyak pengacara advokat yang care dan peduli, yang bersedia memenuhi panggilan untuk membantu masyarakat, warga masyarakat marginal tersebut yang menghadapi persoalan. Saudara lihat di Papua, seorang harus memiliki visi yang kuat, yang luas sebagai seorang advokat. Saya mendorong para advokat aktif ambil bagian dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, melakukan advokasi kepada warga yang tidak mampu, yang memerlukan bantuan hukum, membantu pencari keadilan bagi masyarakat kecil yang terpinggirkan, masyarakat marginal, yang seringkali menjadi korban ketidakadilan oleh orang-orang yang berkuasa, pemilik modal besar, orang berpengaruh. Kasus-kasus lainnya yang memerlukan bantuan uluran tangan saudara adalah warga miskin, menjadi korban konflik tanah. Juga masyarakat korban ketidakadilan tenaga kerja, migran, semua banyak sekali. Warga migran dari sini mungkin yang dijual ke Burma. Pekerja migran, tindak pidana perdagangan orang, anak-anak dijual di Malaysia. Saudara bisa ambil bagian di situ, menolong mereka. Kriminalisasi buruh, kriminalisasi aktivis lingkungan hidup, dan kriminalisasi lainnya. Saudara memperhatikan itu. Sering warga miskin harus memperjuangkan haknya,
untuk mendapat keadilan tanpa didampingi advokat atau pengacara. Ini adalah kenyataan yang memahitkan di tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka melaksanakan sistem digital Peradilan e-court e-litigasi Mahkamah Agung dengan Perma nomor 3 tahun 2018, baik dalam peradilan pidana, perdata, peradilan agama, TUN, dan militer, diharapkan semua yang terlibat dalam sistem peradilan secara elektronik, termasuk para advokat, harus siap mengikuti sistem elektronik persidangan secara elektronik tersebut. Saat ini badan peradilan semuanya menggunakan sistem elektronik dengan tujuan menuju peradilan yang terintegrasi secara elektronik, mulai dari pembayaran biaya, perkara panggilan pihak-pihak, sidang sampai putusan, perkara banding, kasasi, serta PK. Semuanya berkaitan dengan peradilan saat ini telah menggunakan sistem elektronik. Dari sini ke Mahkamah Agung tidak dikirim berkas lagi. Berkas-berkas yang tinggi itu tidak dikirim, hanya elektronik saja. Kemajuan sudah sangat maju di Mahkamah Agung. Sistem peradilan pidana mulai dari penangkapan, perpanjangan penahanan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi berpadu. Perpanjangan penahanan dari pengadilan secara elektronik semuanya. Demikian juga penyitaan, putusan, dan sebagainya. Pengajuan gugatan perdata ke pengadilan negeri maupun upaya hukum banding, kasasi, dan PK telah menggunakan sistem elektronik dengan yang dikenal dengan sistem e-filing, e-payment, dan e-doc. Jadi sekarang ini pengacara sangat bagus. Dia dengan terbantu. Dia di mobil di Jakarta macet sudah bisa mengajukan gugatan di seluruh Indonesia. Langsung bayar. Jadi bisa sidang di mana-mana dalam satu hari. Dulu saya di selatan, dia harus lari ke Jakarta Pusat, harus lari ke Jakarta Utara. Dengan sistem elektronik diharapkan pertemuan langsung. Nah, ini juga maksudnya baik. Pertemuan langsung aparat pengadilan, baik hakim maupun aparatur lainnya, panitra, panmut, PP, jurusita, dilakukan sekecil mungkin dengan pertemuan dengan advokat dan harus dihindari. Sistem ini dibangun untuk menghindarkan adanya kolusi, korupsi, nepotisme, suap gratifikasi. Segala bentuk KKN harus dihilangkan. Untuk itu para advokat harus siap, mempunyai kemampuan mengikuti sistem e-court e-litigasi tersebut, sehingga peranan advokat dapat lebih maksimal dalam memperjuangkan keadilan. Saat ini pengajuan kasasi dan PK sudah elektronik dan sudah begitu mudah mengirim berkas ke Mahkamah Agung. Juga dari sisi biaya, pengiriman biaya perkara dari berkas dari Mahkamah Agung ke daerah juga dulu masih manual. Itu miliaran. Dulu saya panitera muda pidana khusus Mahkamah Agung, mengelola manajemen perkara ribuan perkara. Saya sudah di sana mengirim puluhan ribu perkara ke seluruh Indonesia, biayanya miliaran. Sekarang tidak ada lagi itu. Cukup dengan secara elektronik. Pemeriksaan perkara di tingkat kasasi, peninjauan kembali menggunakan semuanya berbentuk dokumen elektronik. Pengajuan kasasi dan PK secara elektronik merupakan bagian dari subsistem implementasi pengadilan online. Kita kalah dari India. India sudah duluan maju dari kita beberapa tahun. Kita baru-baru ini. Sistem elektronik dapat memberikan kemudahan dalam proses pemeriksaan perkara, karena akses terhadap berkas perkara dilakukan tanpa hambatan, tanpa waktu. Hadirin yang saya muliakan, kekuasaan kehakiman adalah bebas dari campur tangan dan pengaruh luar. Tentu kami memerlukan advokat yang bebas pula, yang mandiri, bertanggung jawab demi terselenggaranya sistem peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi pencari keadilan. Para advokat yang baru diambil sumpahnya berjumlah 45 orang, dari Pradi 12 orang, Kongres Advokat 33 orang. Saya mengharapkan agar saudara-saudara dapat menjaga status profesi advokat, menjunjung tinggi kode etik advokat, berintegritas, jujur, adil, selalu belajar, agar saudara terampil dalam beracara, kuasai hukum acara, dan tampil sebagai advokat yang berintegritas, berkualitas, memiliki nama baik. Nama baik penting. Ya, saya konglomerat pasti saya cari yang baik, bukan abal-abal. Memiliki nama baik, trust. Profesi saudara adalah profesi kepercayaan. Saudara mengkhianati orang,
saudara lewat, tidak akan dipakai oleh konglomerat. Bangun kepercayaan. Organisasi advokat perlu melakukan pengawasan terhadap anggota-anggotanya untuk mengawasi agar para advokat yang menjadi anggotanya ketika menjalankan profesinya harus mematuhi kode etik profesi, peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etiknya tanpa kecuali, termasuk para pengurus organisasi advokat maupun sebagai anggota harus taat, wajib mematuhi kode etik. Saya mengingatkan saudara-saudara semuanya sebagai advokat, saudara-saudara advokat, bahwa advokat dapat dikenai tindakan hukuman dengan alasan apa aja alasannya. Ini alasannya, dengarkan baik-baik. 1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Jangan telantarkan kepentingan klien saudara. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau profesinya. Hargain profesi ketika saudara sidang, lawan saudara hargai. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan. Yang keempat, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban kehormatan atau harkat martabat profesinya sebagai advokat. Yang kelima, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela. Yang keenam, melanggar sumpah. Nah, ini melanggar sumpah atau janji atau kode etik profesi advokat, itu tidak bisa. Undang-undang advokat mengamanatkan organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas pengacara di Indonesia. Banyak advokat berkualitas buruk dan merugikan klien yang diwakilinya. Banyak itu merugikan kliennya karena tidak mengerti beracara di pengadilan, sehingga diharapkan kualitas pendidikan advokat lebih ketat dan ditingkatkan. Saya juga mengajar di Pradi. Udah lama saya, bertahun-tahun. Standar pendidikan dan pelatihan calon advokat harus dipertahankan, memastikan kualitas advokat dalam melayani masyarakat. Saya juga mengingatkan saudara-saudara dalam menjalankan profesi ini sebagai advokat harus menjunjung tinggi profesi advokat ini sebagai profesi terhormat atau officium nobile. Ya, bahasa Italianya ya, nobile officio, bahasa Italianya itu. Officium nobile. Orang-orang Nobel itu berasal dari kata itu, Nobel, hadiah Nobel. Hanya orang-orang terhormat, memiliki integritas, ketekunan yang dapat meraih penghargaan Nobel itu. Dalam menjalankan profesi sebagai advokat harus bersikap sopan, tidak boleh arogan, sombong, dan pongah terhadap semua. Tidak usah, biasa aja lah. Ya. Jangan pamer, jangan ria. Ya. Biasa saja. Dalam menjalankan profesi advokat tidak semata-mata bertujuan memperoleh imbalan materi, lebih mengutamakan tegaknya hukum. Saudara akan merasa hidup saudara berharga ketika saudara menolong orang-orang yang papa. Saudara akan merasa lebih berharga daripada duit. Bila perlu memberikan bantuan hukum secara prodeo, sebagaimana saya katakan di awal itu. Jangan pernah mengkhianati. Pertemuan ini kalau saudara ingin besar, menjadi advokat, ingat seumur hidup, masukkan dalam alam bawah sadar. Jangan pernah mengkhianati klien saudara. Advokat tidak boleh menghancurkan harapan orang-orang yang meminta bantuan kepadanya. Saya pernah menghukum advokat tahun 2003 di Jakarta Selatan. Kenapa saya hukum? Dia sengaja menahan bukti asli supaya kalah kliennya. Saya mendapat perkara pidana, saya lihat, waduh, dalam perkara perdata dia mengkhianati kliennya. Advokat ini prinsipal, tanya advokat yang lain, saudara kalah tidak punya bukti asli. Loh, saya punya, saya kasih ke advokat saya, rupanya tidak dikasih. Saya periksa, saya hukum. Saya bilang, saudara kotori profesi saudara. Tahun 2003 saya hukum itu. Berapa puluh tahun yang lalu? 22 tahun yang lalu. Udah saya hukum advokat. Jangan kotori profesi ini. Ini officium nobile. Nobile officio. Jabatan yang mulia. Ingat itu seumur hidup saudara itu. Masukkan dalam alam bawah sadar. Hakim yang main-main juga ditangkap. Hakim agung ditangkap. Ketua pengadilan tinggi ditangkap.
Mari kita bangun bangsa ini, membangun peradaban hukum. Ilmu itu bukan digelar, di kepala ilmu itu. Ingat itu, saya hukum dia. Itu 23 tahun yang lalu udah saya hukum dia. Sengaja dia mengalahkan kliennya. Mungkin dia dibayar 300, orang lain bayar 600, kalahkan klien saudara dan sebagainya. Nah, ini bukan kebetulan. Ya, acara ini bukan kebetulan. Saya ingin mendorong saudara menjadi advokat yang handal. Ketika saya muda, saya pernah ke kantor Andan Buyung. Saya baru sarjana hukum di Jalan Sudirman itu. Luar biasa Andan Buyung itu. Saya belum dapat kerja. Andan Buyung tahun 85 di Jakarta saya. Berapa puluh tahun yang lalu itu. Ya. Baik, berikutnya setiap advokat dilarang menggunakan media massa. Hakim juga nggak boleh. Hakim pamer-pamer dia supaya dia disorot. Ada hakim, turun hakim ke bawah supaya disorot TV. Hakim Indonesia itu nggak bisa, kita sistem kontinental. Tidak bisa turun hakim ke bawah itu. Jadi supaya disorot TV karena banyak dia turun dia supaya masuk TV. Jadi itu juga cari perhatian, tidak bisa cari publisitas. Hakim turun dia supaya, kecuali di negara Anglo-Saxon sama common law. Kita ini kontinental, hakim harus di sini. Kita panggil advokat, silakan sini ditunjukkan dan sebagainya. Tidak boleh cari publisitas sama dengan hakim untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakannya sebagai advokat dalam menangani perkara yang sedang ditangani, kecuali keterangan itu diberikan bertujuan menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh advokat. Saya mengingatkan perlu pengawasan dari organisasi advokat, memberikan tindakan teknis administrasi advokat yang melanggar kode etik profesi kepada advokat yang melanggar peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugasnya sebagai advokat. Penerapan kode etik advokat sangat penting karena dapat menjadi pedoman bagi para advokat. Saya ingatkan saudara-saudara advokat yang baru disumpah bahwa tujuan kode etik untuk menuntun saudara. Tentu saudara sebelum disumpah sudah dapat kode etik dari profesi masing-masing. Agar seorang advokat mengetahui hak dan kewajibannya, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya sebagai advokat, mengontrol tindakannya sebagai advokat. Untuk itu apa yang telah saya sampaikan ini agar dipahami dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai advokat, saudara-saudara advokat. Nah, saat ini begitu mudah saudara lebih baik lagi, lebih pintar lagi. Saat ini tadi sebelum saya masuk sudah saya buka Direktori Mahkamah Agung. Saat ini sudah di-upload 9.688.411 putusan. Saudara bisa download itu. Putusan perkara niaga, perburuhan, hubungan industrial, perikanan, tipikor, illegal logging, TPPU, saudara bisa download. Perdata juga bisa. Itu saudara masuk, namanya direktori putusan. Nanti saudara buka setelah selesai ini. Di situ 9 juta. Dua kita terbesar di ASEAN. Ya, waktu itu saya di Mahkamah Agung, kami masih 3 juta. Saya di Mahkamah Agung udah tahun 2015. Di Pitsus. Datang dari Malaysia, kami bilang waktu itu 3 juta, mereka udah heran. Karena penduduk Malaysia itu 26 juta. Kita hampir 300 juta. Jadi wajar perkara kita, tapi kaget mereka. Nah, kemudian apa saja itu yang 9 juta itu? Semua sudah di-upload. Saudara tinggal download. Nah, apa saja itu? Putusan perkara tingkat pertama 9.178.506. Putusan banding 282.168. Kasasi 162.419. Putusan sampai bulan ini seluruh dunia 251.873. PK 70.318. Nah inilah, jadi saudara bisa mendownload itu. Perlu saya beritahu kepada saudara-saudara semua bahwa setiap penyumpahan advokat, ya dulu saya di mana-mana menyumpah. Dulu saya ketua pengadilan tinggi Gorontalo. Paling banyak saya menyumpah di Pekanbaru karena ketuanya stroke, saya menyumpah. Sekali sumpah 250. Banyak sekali, sampai Batam, Tanjung Pinang, dan sebagainya. Nah,
di mana-mana saya tidak ada bayaran. Perlu saya beritahu kepada saudara, setiap acara penyumpahan sumpah di pengadilan tinggi tidak melakukan pungutan apapun. Baik biaya administrasi, biaya konsumsi, tidak boleh. Dulu masih ada itu, tidak bisa. Tidak dikerai apapun saudara di pengadilan tinggi ini. Peserta advokat yang disumpah hanya diberikan kewajiban membayar penerimaan negara, bukan pajak, PNBP, 10.000. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 5 tahun 2009 yang akan disetorkan langsung ke kas negara. Saudara hanya bayar 10.000 PNBP. Kami memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, termasuk bagi para calon advokat yang disumpah pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dan ini juga kepada para pengurus untuk kelancaran ketertiban personil advokat yang akan disumpah. Kami minta kepada para pengurus organisasi advokat, peradi, dan KAI, ketika saudara memberikan daftar nama calon advokat, agar dicek dan ketika mau disumpah dicek data-datanya, harus sudah melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Jadi nama dan persyaratan administrasi dokumen pendaftaran sudah clear, lengkap dipenuhi ketika mengajukan permohonan penyumpahan advokat ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kami menerapkan aturan penyumpahan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hanya calon advokat yang memenuhi persyaratan administrasi, dokumen filenya yang dilakukan penyumpahan. Jangan diajukan ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara apabila belum memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan undang-undang advokat tersebut. Ya banyak sekali sekarang ijazah itu sampai keluar ijazah yang palsu lah, yang apalah itu dan sebagainya. Ya pendidikan kita itu harus di-upgrade itu. Banyak yang sampai sekarang masalah melaporkan atau ijazah orang palsu ternyata diperiksa dan sebagainya. Inilah negara kita. Mari kita perbaiki. Ya, majunya suatu negara itu bertumpu pada awalnya fundamennya adalah pendidikan. Pendidikan yang baik menghasilkan masyarakat yang cerdas. Juga terkait KTP, peserta yang akan disumpah harus KTP wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dulu saya ketua pengadilan tinggi Gorontalo sebelum sini, banyak dari Jakarta. Sudah di sini mereka, Pak katanya, sudah 2 minggu. Saya bilang suruh pulang. Saya tidak akan sumpah itu. KTP-nya KTP Jakarta. Undang-undang mengatakan KTP setempat. Bagaimana kalau KTP sementara? Tidak bisa. Harus sesuai dengan KTP-nya. Akhirnya mereka balik ke Jakarta. Kita harus tertib. Saudara-saudara ya. Selanjutnya, atas nama pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, saya mengucapkan selamat bertugas kepada saudara. Semoga saudara-saudara sukses menjalankan profesi sebagai advokat ya. Amin ya. Kurang kuat saudara ya. Amin. Ya ini profesi yang sangat baik. Sebagai profesi advokat dengan baik, berintegritas, bertanggung jawab, profesional, jujur dan adil, sesuai dengan lafal sumpah yang barusan saudara ucapkan. Nah, di sini banyak yang muda-muda saya lihat. Saya mengajar calon hakim dari dulu sampai sekarang. Saya tanya, saudara apa dulu? Dia dulu advokat. Bagus saya bilang. Banyak sekali advokat yang lulus jadi calon hakim. Nah, saudara kalau buka nanti coba. Calon jaksa, tapi yang paling murni calon hakim itu. Tidak perlu ngurus. Kalau lulus itu. Karena dulu saya panitianya. Nah, saya banyak yang muda-muda di sini. Saudara juga bisa jadi legal di perusahaan tambang dan sebagainya. Saudara juga bisa mengajar, jadi staf pengajar dan sebagainya. Itulah manfaat saudara mengikuti pendidikan advokat itu. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Saudara bisa legal, buka kantor sendiri dan sebagainya. Tapi yang muda-muda saya dorong menjadi hakim supaya saudara masuk ke dalam membuat perubahan. Ya. Dan dosen-dosen UI mengatakan kepada dulu, dosen-dosen UI banyak sekali yang UI itu sedikit sekali jadi hakim. Angkatan saya dulu paling banyak dari Medan dulu. Banyak sekali universitas besar dulu tidak mau. Dosen UI mengatakan kepada mahasiswa UI, saudara masuk jadi hakim supaya saudara membuat perubahan dari dalam. Supaya bisa membuat putusan yang adil dan sebagainya. Selamat kepada saudara-saudara atas penyumpahan ini. Dan kepada keluarga yang hadir. Ingat pesan saya seumur hidup.
saudara adalah kebanggaan keluarga saudara. Ya, istri saudara, keluarga di luar berharap saudara menjadi advokat yang ternama, yang membawa kemanfaatan, kemaslahatan bagi masyarakat. Ingat itu seumur hidup saudara. Terakhir, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Bapak Ikutut Suwarta SHMH dan seluruh panitia yang telah membantu dalam pelaksanaan acara ini, penyumpahan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Pak Rohaniawan yang telah hadir dan juga dari pengurus sudah hadir bersama-sama dengan kita. Akhirul kalam, dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya tutup sambutan saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Untuk amanah ya Pembacaan doa oleh Bapak Rapiudin SAG. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak menjernihkan hati dan pikiran kita secara seraya berdoa, bermulai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas kegiatan pada hari ini dan selanjutnya akan mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimil sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Maha Besar-Mu ya Allah, karena atas berkah rahmat dan karunia-Mu lah sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan calon advokat dari Kongres Advokat Indonesia KAI sebanyak 33 orang dan Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi sebanyak 12 orang di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Maka ridailah pelantikan ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami sadari bahwa gelar jabatan atau profesi adalah amanah dan titipan dari Yang Maha Kuasa. Maka pelihara kami dan berilah kemampuan, kekuatan dan kesuksesan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di dalam mengabdi pada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bimbinglah kami khususnya para advokat yang baru dilantik ke jalan yang lurus dan benar yang Engkau ridai, dan rahmatilah dan mantapkanlah iman dan takwa kami. Jadikanlah keduanya sebagai landasan dalam pengabdian kami. Ya Allah, ya Allah, ya Salam, jadikanlah kami sebagai manusia yang selalu pandai bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Jadikan pula kami sebagai orang yang selalu mengedepankan keadilan dan kearifan ketika memberikan sebuah keputusan atau pertolongan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, maka ampunilah segala dosa dan maafkanlah segala kesalahan-kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pendahulu kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang kami sembah, terimalah dan wujudkanlah segala permohonan doa-doa kami, karena Engkau lah Tuhan yang Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha pengabul dari segala doa. Rabbana ma halaqta batilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah profesi advokat ditutup. Sidang
Pengadilan Tinggi dalam rangka penyumpahan profesi advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dinyatakan ditutup. Penyerahan berita acara Sumpah Profesi Advokat oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kepada para advokat yang disebutkan namanya, disilahkan ke depan untuk menerima salinan berita acara Sumpah Profesi Advokat. Aristo Helvalex Mekuo SH. Muhammad Agus Alfian Saputra M. Nur SH. Waode Siti Azahra Maulidia Hibali SH. Muhammad Kifli Ilham SH. Windy Ayuning Budi Pravitasari SH. Sarmeda SHMH. Dewi Mainar Asrianti SHMH. Usman SH. Muhammad Saputra Rahman SH. Widodo SH. Muhammad Endang SH. Nita Ayusrianti SH. Irwan SHMH. Nisma Yuliana Linda SHMH. Pertiwi Ainun Kolbi SH. Ilham Samsudin SH. Siti Sukma SH. Jufran SH. Laode Muhammad Fajar Indasa SH.
Rumianto SH. Dina Muslimin Ahi SH. Hasmadan Saputra SH. Nirta Lato Rumo SH. Dimas Priagung Yuda SH. Diki Tri Ardiansyah SH. Erda Saputri SH. Hari Hasruri SH. Muhammad Husrin SH. Bayu Sanggra Wisesa SHMH Cemet CHCO. Asuransi SH. Laode Yogi Ambar Sakti Nebansi SH. Eman Hermawan SH MKN. Risman Kudaso SH. Rayani SH. Yesi Yuniarti SH. Laode Febrian Jaya Putra SH. Muhammad Fadri Laulewulu SH. Ahmad Sudirman SH.
Ahmad Subarjo SH. Abdullah SH. Abdillah Sukarkio SH. Aan Adrianza YI SH. Muhammad Akbar Aidin SH. Fatul Abror Mustafa SH. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya penyerahan plakat oleh Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Kongres Advokat Indonesia Bapak Andri Darmawan SHMH CIL CRA CIA CLBC kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Ambil kembali. Penyerahan plakat selanjutnya oleh Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia Bapak Dr. Abdul Rahman SHMH kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dimohon untuk tetap di tempat Bapak. Kami mengundang Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Hakim Pengawas Bidang, dan Ketua Panitia Penyumpahan untuk mendampingi majelis di sisi kanan dan kiri majelis. Diundang pula Bapak DPD dari kedua organisasi. Tunggu dulu pemberian ucapan selamat. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada advokat yang telah diambil sumpahnya. Disilakan untuk maju ke depan secara teratur dimulai dari baris pertama. Disilakan.